Om Tri, PT Kombas itu siapa sih? Itu perusahaannya ngapain aja? Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama saya ya, Om Tri. Saya sekarang sedang ada di Hotel Platinum. Itu di Tunjungan, daerah Tunjungan, Surabaya. Saya baru habis berenang. Ini kolam renangnya keren ya. Habis berenang, terus jadi tadi pagi saya sama teman-teman Kominfo seperti biasa ngisi acara literasi digital. Terus setelah seharian saya ngisi, kok kayaknya badannya pegel-pegel juga ya, capek juga ya seharian ngisi materi. Kemudian ada kolam renang, ya udah saya langsung nyebur tadi. Tapi pas saya nyebur, karena sistemnya nggak vlog, jadi nggak ada yang bikin film soal renang. Nggak penting juga sih. Nah, jadi olahraga saya memang cuman berenang. Nah, ini udah selesai berenang, udah seger, saatnya bikin konten. Nah, seperti biasa, saya akan sharing-sharing soal 3 hal ya teman-teman ya, dunia per-SMK-an, kemudian digital marketing, dan juga mungkin sekilas soal PT Kombas Digital Internasional. Nah, sore ini saya akan cerita soal PT Kombasnya itu sendiri. Gitu. Mungkin teman-teman dari awal saya nge-vlog, saya sudah bolak-balik mention PT Kombas Digital Internasional, PT Kombas Digital Internasional, bolak-balik mention itu. Nah, mungkin ada beberapa teman yang penasaran, Om Tri, PT Kombas itu siapa sih? Itu perusahaannya ngapain aja? Nah, makanya kemudian saya akan sharing ke teman-teman soal sejarahnya PT Kombas. Ini sambil kita lihat-lihat pemandangan ya. Ini keren banget. Oke, apa sih itu PT Kombas? Oke, PT Kombas Digital Internasional itu kalau nama Kombasnya sendiri itu sebetulnya singkatan dari Komunitas Bisnis Online Banyumas Raya. Gitu. Jadi betul, PT Kombas Digital Internasional itu asalnya itu dari komunitas. Jadi komunitas yang kemudian bisa berubah menjadi PT. Nah, ini yang menarik. Komunitas yang asalnya dia memang namanya komunitas ya, sangat cair, itu bisa berubah jadi sebuah PT yang betul-betul profit oriented. Sejarahnya gimana, Om Tri? Saya ceritain sejarahnya ya. Nah, jadi di tahun 2013-2014 itu teman-teman yang ada di sekitar Residenan Banyumas, itu berarti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, sama Banjarnegara, 5 kabupaten itu ya, itu disebut sebagai Bahar Limas Cakep. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, sama Kebumen. Nah, teman-teman yang ada di 5 kabupaten itu sebetulnya passion untuk belajar digital marketingnya sudah tinggi. Tapi di tahun 2013-2014 itu kalau kita mau belajar digital marketing itu susah. Kenapa? Karena referensinya belum banyak, nggak kayak sekarang. Sekarang kita pengen belajar digital marketing, buka YouTube selesai. Sudah banyak banget orang-orang suhu-suhu, mastah-mastah yang sharing digital marketing. Tapi kalau 2013-2014 belum banyak. Gitu. Itu ilmu digital marketing belum terlalu populer banget, belum nge-hype seperti sekarang. Jadi orang mau belajar digital marketing itu susah. Makanya kemudian di tahun 2015 terbentuklah yang namanya Komunitas Bisnis Online Banyumas Raya, disingkat sebagai Kombas. Wilayahnya meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, dan Cilacap, 5 kabupaten itu. Itu 2015. Nah, Kombas itu, komunitas Kombas itu kemudian jadi wadah berkumpulnya
teman-teman yang memang punya niat besar, punya passion besar buat belajar digital marketing. Rata-rata kami sudah pernah belajar sendiri otodidak atau belajar ke yang lain, tapi memang masih sangat terbatas dan rata-rata spesialisasi. Jadi di awal 2015 itu ketika komunitas Kompas pertama kali berdiri, itu ada orang yang memang jago di YouTube, jago di Facebook, jago di Instagram, macam-macam. Nah, di komunitas itu kemudian kita bertukar ilmu. Tuker-tukeran, jadi yang pinter YouTube ngajarin ke yang lain, nanti yang ada pinter Instagram ngajarin ke yang lain, kayak gitu. Tuker-tukeran ilmu. Itu 2015. Berdirinya ya 2015. Bulan Maret kalau nggak salah, atau Mei, saya agak lupa. Nah, agenda utamanya komunitas Kompas adalah memang kemudian kita berbagi ilmu digital marketing. Kita sharing-sharing caranya jualan online itu seperti apa. Caranya kemudian membangun aset digital tuh kayak gimana. Itu agenda utamanya itu, makanya kemudian kita sering bikin workshop, kita sering bikin seminar, bikin kelas-kelas kayak gitu. Nah, ternyata alhamdulillah respon dari masyarakat, terutama teman-teman yang pengen belajar online itu sangat tinggi. Jadi sampai saat itu ada sekitar 400 anggota lah yang mendaftar sebagai anggota komunitas Kompas. Nah, tapi di sisi lain, yang namanya komunitas ya seperti itu. Yang namanya komunitas kan sangat cair. Jadi kalau misalnya lagi senang ngumpul ya ngumpul, rajin bikin acara. Tapi kalau misalnya lagi males ngumpul ya sama sekali vakum, nggak ada acara, kayak gitu. Nah, saya dan beberapa teman melihat ini sebagai kalau orang Jawa bilang eman-eman, sayang banget, lebar, muncul bahasa Sunda mah. Jadi sayang, kita punya potensi yang luar biasa, tapi kok tidak terkelola secara serius. Kenapa? Karena memang konsepnya adalah komunitas. Nggak salah juga, namanya komunitas ya sangat cair. Nah, sadar akan potensi itu, beberapa teman termasuk saya, jadi ada sekitar 12 pendiri, 12 founder. Itu ada saya, kemudian Mbak Uci, istri saya, kemudian ada Pak Cahyo Edi Widyatmoko, Mas Andi Dwirianto, Mas Yoga Gamanur Cahya, Teguh Sarwono, Awaludin, kemudian Mas Harba, Mbak Niken, kemudian Bunda Liana, kemudian Mas Basuki Rahmat, Mas Yoga Amar Fauzi, ada 12 orang kalau nggak salah, terus Mas Irwan Ansi. Nah, itu sepakat kami untuk bikin PT. Nah, jadi dari sekian 400 orang itu ada 12 orang yang kemudian kita sepakat untuk bikin PT. Oh, ada satu lagi Mas Dodi Junaidi. Gitu. Nah, itu sepakat untuk kami bikin PT. Kenapa bikin PT? Ya karena supaya kami bisa memberikan layanan yang lebih serius ke anggota. Kok langsung PT Om Tri? Ya iya, karena memang kita niatnya betul-betul bikin perusahaan yang serius, yang dikelola secara profesional, secara akuntabel, gitu, dan profitable. Jadi targetnya 3 itu. Yang pertama profesional, yang kedua akuntabel, yang ketiga profitable. Profitable sama profitable. Gitu. Nah, jadi itu di tahun 2018. Jadi 2018 ada 12 orang ngumpul, kemudian ada serangkaian diskusi panjang kali lebar, akhirnya 12 orang itu menjadi inisiator, menjadi founder, kemudian kami sepakat untuk membentuk yang namanya PT Kompas Digital Internasional. Nah, serunya di situ. Jadi berawal dari komunitas, kemudian jadi PT. Nah, yang agak seru adalah founder-founder ini, 12 orang ini itu memang mastah-mastah semua. Mastah-mastah semua yang memang profitnya per bulan itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, ternyata mereka tidak hanya mementingkan bisnisnya sendiri, tapi mereka juga orang-orang hebat yang
memikirkan soal keberlangsungan komunitas. Makanya kemudian sepakat untuk bikin PT Kombas Digital Internasional. Nah, setelah PT Kombas itu berdiri, kemudian disepakati, didiskusikan di antara founder-founder itu, 12 orang itu, kemudian disepakati bahwa salah satu harus ada yang memimpin menjalankan roda perusahaan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga PT Kombas Digital Internasional memang targetnya tadi 3 tadi ya, sebuah perusahaan yang profesional, dikelola secara profesional, kemudian akuntabel, yang ketiga profitable. Nah, kemudian dari hasil diskusi itu ditunjuklah Pak Cahyo Edi Widyatmoko sebagai direktur utama. Jadi ke-12 orang itu sepakat untuk menunjuk Pak Cahyo Edi Widyatmoko sebagai direktur utamanya PT Kombas Digital Internasional. Nah, kebetulan dari sisi sejarahnya PT Kombas Digital Internasional, proses diskusinya, kelahirannya itu di Purwokerto. Gitu. Kebetulan memang dari 5 kabupaten itu ya, jadi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Kota Purwokerto itu adanya di lokasi di Kabupaten Banyumas, itu merupakan sentra dari ke-5 kabupaten itu. Jadi 5 kabupaten itu tengah-tengahnya tuh Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Makanya kemudian Purwokerto, Kabupaten Banyumas itu jadi home base-nya PT Kombas Digital Internasional. Disepakati bahwa kantor pusatnya PT Kombas Digital Internasional itu ada di tengah-tengah 5 kabupaten itu, yaitu lokasinya di Purwokerto. Nah, karena kebetulan Pak Cahyo Edi Widyatmoko sebagai direktur utama berdomisilinya di Banjarnegara, itu di ujung sebelah timur ya, itu sementara kantor pusatnya di Purwokerto, kemudian saya diberi amanah sebagai direktur operasional yang mengelola operasional hariannya PT Kombas Digital Internasional atas arahan Pak Cahyo Edi Widyatmoko sebagai direktur utama. Gitu. Nah, PT Kombas Digital Internasional sendiri tadi ya adalah perusahaan yang profesional, akuntabel, dan profitable. Nah, gimana caranya supaya profitable? PT Kombas itu punya 3 divisi kerja. Ini yang sumber duitnya PT Kombas itu dari 3 divisi kerja ini. Divisi kerja yang pertama adalah akademi. Nah, akademi itu kemudian ini melanjutkan amanah dari komunitas Kombas. Jadi memang PT Kombas Digital Internasional kami fokus passionnya ya. Jadi girohnya itu memang di ngajar berbagi ilmu digital marketing ke semua masyarakat. Nah, bedanya kalau misalnya zamannya komunitas, itu kita berbaginya hanya ke masyarakat umum, anggota komunitas saja. Tapi ketika kita sudah jadi PT, itu bisa lebih spesifik lagi. Gitu. Dan yang pasti duitnya lebih banyak karena sudah PT. Gitu. Jadi kalau target audiensnya ketika komunitas hanya ke anggota komunitas saja, masyarakat umum, UKM, ketika kita berubah jadi PT bisa lebih spesifik. Kita bisa kemudian alhamdulillah bisa masuk ke SMK, membangun kelas industri, kerjasama dengan SMK ya, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi juga, kemudian jadi konsultan di kementerian juga, gitu. Ini duitnya banyak, termasuk jadi konsultan pengembangan bisnis untuk perusahaan-perusahaan. Itu di divisi akademi, ya, unit kerja yang pertama. Yang kedua adalah digital agency. Digital agency itu apa? Itu adalah unit kerjanya PT Kombas Digital Internasional yang memberikan layanan digital marketing seperti pembuatan website, pengelolaan sosial media, pembuatan foto dan video produk, macam-macam. Gitu. Dan yang ketiga adalah perdagangan, divisi perdagangan. Itu kami juga jualan online sendiri. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kami ajarkan di akademi itu adalah sesuatu yang kami praktekkan sehari-hari. Jadi bukan cuman teorinya doang, tapi memang praktek yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. Nah,
Itu 3 divisi kerjanya PT Kombas Digital Internasional. PT Kombas Digital Internasional tadi ya, saya ceritakan berdiri tahun 2018. Sekarang tahun 2022, alhamdulillah tahun keempat, mau masuk tahun kelima. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus, responnya sangat bagus, profitnya juga bagus. Itu juga berkat dukungan dari teman-teman semua anggota komunitas, para founder. Itu dukungan dan aspirasi mereka terhadap saya, Pak Cahyo, kemudian Mbak Uci di tingkat manajemennya PT Kombas itu luar biasa. Tanpa mereka, Kombas nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Mungkin itu sekilas soal sejarahnya PT Kombas Digital Internasional. Ini agak unik karena awalnya dari sebuah komunitas yang sifatnya memang sosial, kemudian bisa bermetamorfosis menjadi sebuah korporasi yang profit. Nah, komunitasnya kemana Om Tri? Ya komunitasnya masih ada. Jadi komunitas Kombas masih ada. Sekarang malah ada lagi PT Kombas Digital Internasional. Di awal tahun 2022 ini, gitu, alhamdulillah kami sudah bisa store profit bagi hasil ke PT Kombas Digital Internasional. Jadi tugasnya PT Kombas adalah cari duit, tugasnya komunitas Kombas adalah ngabisin duit. Ngabisin duit untuk berbagai macam kegiatan komunitas. Itu serunya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya komunitas, bisnis online yang asik, sangat mungkin sekali, sangat bisa sekali kalau teman-teman kemudian bermetamorfosis untuk menjadi sebuah perusahaan yang profit oriented. Mungkin itu saja yang sedikit saya sharingkan soal PT Kombas Digital Internasional. Ini udah sore, kolam renangnya mau tutup, saya harus cabut nih teman-teman. Oke, sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.